Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Aji selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Teknik dan teman-teman semuanya yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat, yaitu Staffing dan Manajemen Teknik. Di kelompok kami memiliki 3 anggota, di mana yang pertama itu ada Siti Aisyah 2023 11249, yang kedua itu adalah Zaki Wisudatama 2023 11199, lalu yang terakhir yaitu saya sendiri Muhammad Ogifitu Putra Mahendra 2023 11214. Apa pengertian dari stepping? Stepping adalah salah satu fungsi manajemen yang memiliki kesamaan dengan organizing. Akan tetapi, stepping lebih berfokus pada kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan serta seluruh sumber daya perusahaan di posisi yang paling sesuai dengan bidang keahliannya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu memahami peran staffing dalam manajemen teknik. 1. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Yang dimaksud dari merencanakan kebutuhan tenaga kerja yaitu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja teknis yang sesuai dengan strategi organisasi. Yang kedua yaitu ada pengembangan kompetensi, yaitu memastikan staf teknis memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan bisnis. Di sini yaitu tantangan bisnis itu banyak sekali, sehingga kita harus mengembangkan kompetensi para staf teknis ya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar bisnis semakin lebih maju. Yang ketiga yaitu optimalisasi kinerja, mengelola dan memotivasi tim agar memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Mengoptimalkan kinerja yaitu dengan cara mengelola dan memotivasi tim teknis agar memberikan kontribusi yang maksimal sehingga tujuan dari bisnis dapat tercapai. Yang kedua, studi kasus perusahaan konstruksi PT Bangun Sejahtera. Di sini ada kasus yaitu PT Bangun Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Mereka mendapatkan proyek besar untuk membangun gedung perkantoran bertingkat 20 di pusat kota. Manajemen perusahaan menyadari bahwa mereka membutuhkan sumber daya manusia dengan keterampilan yang spesifik untuk memastikan proyek dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya slide kelima, yaitu proses staffing yang dilakukan. Ada 5 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan SDM. Manajer proyek melakukan identifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk proyek seperti insinyur sipil, insinyur struktur, ahli geoteknik, teknik elektrikal, tenaga kerja umum, dan operator alat berat. Yang kedua, rekrutmen. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT Bangun Sejahtera membuka lowongan pekerjaan melalui berbagai platform online dan juga bekerjasama dengan universitas lokal untuk mendapatkan lulusan terbaik yang berbakat. Perusahaan juga merekrut tenaga ahli berpengalaman di bidang konstruksi yang diperlukan untuk tugas-tugas kompleks. Yang ketiga, seleksi dan penempatan. Setelah mendapatkan kandidat yang cukup, perusahaan melakukan wawancara dan tes teknis untuk mengevaluasi kemampuan mereka. Para kandidat yang menurut kriteria dipilih dan ditempatkan pada posisi masing-masing. Misalnya, insinyur struktur ditempatkan pada pengawas desain rangka gedung, sementara teknis elektrikal ditempatkan pada bagian instalasi listrik. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Karena proyek ini cukup besar dan melakukan penerapan teknologi terbaru, PT Bangun Sejahtera mengadakan program pelatihan untuk staf baru dan lama tentang metode konstruksi baru, termasuk pelatihan penggunaan perangkat lunak Building Information Modeling atau BIM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan staf agar lebih efisien dan sesuai dengan standar terbaru.
Yang terakhir, evaluasi dan retensi. Selama proyek berlangsung, perusahaan secara berkala mengevaluasi kinerja staf untuk memastikan target proyek tercapai. Karyawan yang menunjukkan performa baik diberikan intensif, bonus, dan peluang untuk promosi dalam proyek-proyek mendatang, sehingga menciptakan kepuasan kerja yang dapat mengurangi turnover tenaga kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton video ini, dan assalamualaikum.